Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan tema manajemen operasi, desain produk dan jasa. Ini pembahasan kami dan selamat menyaksikan. Saya persilahkan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sadat. Nomor induk mahasiswa 180304030047 dari program studi manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen operasional. Jadi dari pengertian umumnya, manajemen operasional itu adalah suatu usaha pengelolaan secara maksimal, penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja yang diambil dari atau sumber daya manusianya, mesin ataupun peralatan, dan faktor produksi yang menjadi berbagai macam produk, barang atau jasa. Jadi apa sih pentingnya manajemen operasional itu? Jadi memang penting karena manajemen operasional memiliki kapasitas untuk merencanakan, mengarahkan dan mendorong pembuatan barang dan jasa untuk dapat bersaing di pasar-pasar. Jadi ada perubahan kepada penjual untuk konsumen. Bagaimana caranya, bagaimana membuat kreativitas yang bagus untuk agar dapat memikat atau menarik para pembeli. Jadi kita sebagai manajer di suatu perusahaan harus bekerja secara efisien dan produktif untuk memaksimalkan produk-produk agar mendapatkan hasil yang menguntungkan atau memuaskan, yang mana keuntungan ini merupakan penentu utama, salah satu penentu utama bagi perusahaan kita, sehingga agar perusahaan kita itu tetap maju dan lebih berkembang lagi. Jadi manajemen operasional juga itu dapat mempengaruhi layanan pelanggan, seperti kualitas produk kita dan layanan, metodologi fungsional yang tepat. Jadi daya saing di pasar itu harus ada kemajuan, sehingga dalam kegagalan itu kita bisa hindari. Kita bisa hindari dari pesaing-pesaing lain, seperti kita memiliki produk hampir sama kegunaannya, tetapi kita sebagai penjual atau produksi itu harus kita membuat sekreatif sedemikian rupa sehingga
produk yang pelanggan merasakan hanya memiliki hanya beberapa perbedaan itu menjadi menarik daya saing, menarik daya pembeli atau pelanggan, karena di dalam produk kita yang kita buat itu ada salah satunya ada semacam kreativitas atau desain-desain yang menarik untuk memicu atau menarik para hati konsumen atau pelanggan. Mungkin sekian dari sedikit penjelasan saya tentang apa itu manajemen, apa pengertian dari manajemen, dan apa. Saya pemateri kedua akan memaparkan materi tentang pengembangan produk, permasalahan desain produk, dan juga persaingan berdasarkan waktu. Nah, yang pertama yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk yang sudah ada dalam perusahaannya, dan juga sekaligus sebagai proses pencarian inovasi baru terhadap produk yang sudah lama. Nah, tujuannya yang pertama itu memenuhi kebutuhan konsumen dan juga meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua yaitu mempertahankan daya saing. Yang ketiga yaitu meningkatkan omset penjualan, dan yang terakhir yaitu mencegah kebosanan pelanggan terhadap produk yang dilempar ke masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk yang pertama yaitu memperbarui produk yang sudah ada. Yang kedua yaitu memperluas lini produk. Contohnya yaitu dengan saya bergerak pada bidang kosmetik. Nah, saya punya produk berupa bedak foundation. Nah, saya bisa menambah lini produk saya terhadap lipstick, eyeliner, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu meniru strategi pesaing, di mana pesaing yang dimaksud ini ada kompetitor yang paling berpeluang atau sangat kuat di bidang yang sama dengan perusahaan kita, agar kita mampu untuk tetap bersaing dalam pangsa pasar. Nah, yang selanjutnya itu tahapan atau proses pengembangan produk. Yang pertama itu analisis kebutuhan pelanggan, di mana perusahaan mampu melihat apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggannya agar sesuai dengan produk yang nantinya akan dilemparkan ke pasaran. Yang selanjutnya itu pemunculan ide, di mana masing-masing karyawannya mencari ide dan nantinya akan masuk dalam penyaringan ide, yang manakah ide yang paling cocok diterapkan pada pengembangan produk ini. Nah, yang selanjutnya itu analisis bisnis, di mana perusahaan melakukan perencanaan atau memprediksi kegiatan usaha untuk menghindari risiko terbesar. Nah, yang selanjutnya yaitu pengembangan strategi pemasaran, di mana perusahaan harus mampu juga melihat apa saja nantinya strategi pemasaran yang dilakukan terhadap produk baru ini agar laku di pasarannya. Yang selanjutnya itu pengembangan produk, di mana produk ini setelah melihat tahapan-tahapan di atasnya, maka gagasan atau ide yang ada mulai diterapkan di produk yang sudah ada. Nah, yang selanjutnya itu kemudian produk dan pasar, di mana perusahaan sudah melempar atau menguji produk yang dibuat dan dilempar ke pasaran, bagaimana reaksi konsumennya. Nah, yang terakhir yaitu komersialisasi, di mana perusahaan sudah merasa pas dan juga siap untuk melemparkan produk baru ini ke pasaran. Nah, yang selanjutnya permasalahan desain produk. Yang pertama itu masalah hukum, di mana perusahaan pastinya akan terikat hukum dalam di suatu negara yang diatur oleh suatu negara, baik mulai dari perencanaan desain produknya. Jangan sampai perusahaan ini
yaitu desain produk yang ada di kompetitor yang lainnya. Nah, pastinya ini melanggar aturan hukum. Nah, yang sebenarnya ini permasalahan lingkungan yang sangat urgent begitu, karena setiap limbah hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan pastinya akan merusak lingkungan. Nah, dimana perusahaan harus pintar dalam mengurangi dan mengolah limbahnya agar tidak mencemari lingkungan yang ada, karena pastinya bukan hanya perusahaan yang merasakan dampak lingkungan ini, namun juga masyarakat yang tinggal di sekitar tempat usaha ini. Nah, yang selanjutnya yaitu persaingan berdasarkan waktu, di mana suatu strategi bagaimana perusahaan mampu mencari atau menekan atau mengurangi waktu dalam meningkatkan kinerjanya, dan ini pasti menunjukkan bahwa perusahaan mampu mencapai produktivitas lebih tinggi, pangsa pasar lebih tinggi, penetapan harga lebih rendah, menurunkan resiko, dan juga meningkatkan pelayanan agar konsumen baru dan pelanggan yang sudah setia terhadap produk kita ini tetap merasa nyaman dan merasakan keuntungan dari produk kita. Selanjutnya, pemateri kedua Saudari Nawat. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Saudari Andi Nurul Fikrah. Materi selanjutnya yaitu mendefinisikan suatu produk. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas. Nah, dokumen untuk produk, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian produksi menurut Mulyadi yaitu surat order produksi, di mana surat ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk sesuai pesanan. Selanjutnya, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk. Selanjutnya, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi suatu produk. Kemudian bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan yang tidak dipakai dalam proses produksi. Selanjutnya, kartu jam kerja. Dokumen ini merupakan kartu untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung. Laporan produk selesai. Laporan produk selesai dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan kepada fungsi perencanaan dan pengendalian, fungsi gudang, fungsi penjualan, dan fungsi akuntansi persediaan dan akuntansi biaya. Materi selanjutnya yaitu desain jasa. Apa sih yang dimaksud dengan desain jasa? Proses perancangan sistem penyampaian
jasa merupakan proses kreatif yang diawali dengan menetapkan tujuan jasa. Tujuan ini akan menjadi pemandu utama dalam mengidentifikasi dan menganalisis semua alternatif yang bisa digunakan untuk mewujudkannya. Setelah itu baru dilakukan penyeleksian dan pemilihan alternatif yang dinilai paling sesuai. Selanjutnya, keputusan desain jasa perlu mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu kontak pelanggan, bauran jasa atau service mix, lokasi konsumsi jasa, desain fasilitas dan aksesoris jasa, teknologi, karyawan, struktur organisasi, informasi, manajemen permintaan dan penawaran, prosedur. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.